Barakallahu fiik. Nah, Jadi tafadhali. gini Ustadz, saya itu kan nikah udah baru setahun ini. Lalu suami saya eh, selingkuh dengan wanita lain dan wanita itu sempat hamil 2 kali tapi Na'udzubillah. keguguran. Lalu setelah itu saya hamil, tapi setelah saya hamil saya malah ditalak oleh suami saya dan sekarang usia kandungan saya sudah 8 bulan, jadi insya Allah bulan depan saya lahiran. Nah ini posisi belum maju ke pengadilan. Dan di kondisi ini saya sangat membenci kedua orang itu, Ustadz. Ya. Jadi seringkali saya itu berdoa dalam hati gitu, pengen biar mereka itu tuh kehilangan kebahagiaannya gitu. Ya. Kan katanya kalau doa orang yang dizolimi itu nggak ada hijab dengan Allah gitu. Jadi tapi saya lagi-lagi pengen meluruskan hati saya kalau doain aja yang baik-baik. Tapi lagi-lagi saya ada perasaan seperti itu Ustadz, agar mereka tuh tidak mendapat kebahagiaan gitu. Sampai masalah ini juga saya itu nggak bisa khusyuk dalam sholat karena kepikiran perbuatan mereka gitu Ustadz. Dan saya minta nasihatnya Ustadz, gimana caranya biar saya pengen lebih tenang gitu, karena memang kondisi ini tuh sejujurnya berat buat saya karena ini kehamilan pertama, pernikahan pertama, dan baru tahun pertama tapi sudah diberi ujian seperti ini. Dan saya juga kadang pengen kadang ada rasa nggak memperbolehkan suami besok pas saya lahiran untuk bertemu dengan anak saya karena suami saya juga posisinya nggak peduli sama sekali dengan kami gitu Ustadz. Mohon nasihat dari Ustadz. Jazakallah khairan. Masya Allah, barakallahu fiik ya. Ahibati fillah. Cerita dari saudari kita ini jadi pelajarannya buat kita semua yang hadir, bahwa nggak boleh sembarangan memilih pasangan hidup. Kita harus selektif. Jangan melihat kepada wajah, harta, status sosial, tapi melihatlah kepada agama dan akhlaknya. Tapi kadang-kala itu sudah terjadi. Maka nasihat anak yang pertama, buat ukhti dan buat semuanya yang punya masalah yang serupa untuk beristighfar, bertobat kepada Allah Azza wa Jalla. Boleh jadi peristiwa ini gara-gara dosa kita. Gara-gara kita nggak nurut sama arahan Rasul SAW dalam memilih pasangan hidup. Dan Nabi SAW mengatakan kalau engkau ingin berbahagia cari yang agamis gitu loh. Itu jaminan buat engkau. Bukan cari yang berharta, bukan cari yang udah bekerja, tapi yang agamis. Yang kedua, ya, apa yang terjadi sebuah kezaliman dan sebuah dosa besar. Kalau dikatakan tadi dia berzina sampai hamil ya, dan gak bertobat kepada Allah Azza wa Jalla, ini perbuatan dosa besar. Ditambah lagi kemudian menceraikan istrinya dan tidak peduli mungkin tidak memberikan nafkah ini dan itu. Ini sebuah kezaliman. Maka seorang diperbolehkan mendoakan orang yang menzaliminya agar Allah memberikan balasan kepada dia. Dan nasihat ana ketika engkau hendak berdoa agar Allah memberikan hukuman kepada mereka, maka mintalah kepada Allah agar Allah memberikan yang setimpal atas perbuatan mereka. Karena boleh jadi mereka bertobat kepada Allah dan kembali kepada Allah SWT. Kita juga nggak boleh berlebih-lebihan dalam berdoa. Kemudian yang ketiga, yang terjadi biarlah terjadi. Hak-hakmu minta sama Allah SWT yang tidak diberikan oleh suami. Dan engkau tidak perlu menyimpan dendam di dalam diri yang akan menyebabkan hidupmu sengsara. Engkau gak akan bahagia juga. Ketika umpamanya tadi punya niat, aku kepingin nanti suamiku gak boleh ngelihat anaknya ini dan itu. Engkau akan
menderita hidup. Kalau tadi dikatakan sholat pun gak khusyuk ya. Ada was-was. Maka nasihat ana, kalau memang sudah harus berpisah, berpisahlah karena Allah Azza wa Jalla. Karena ya engkau gak pantas untuk dapat suami yang berzina seperti itu. Semoga Allah memberikan yang terbaik buat dirimu. Dan semua ini sebagai ujian, dan insya Allah ada hikmah yang besar di sana. Maka tatkala engkau menerima takdir Allah, dan ingat anak itu adalah anak suamimu. Dia punya bapak. Kalaupun harus berpisah, jangan sampai engkau memisahkan anak dari orang tuanya. Tadi jangan sampai dosa itu melahirkan dosa lagi buat dirimu. Sehingga menjadikan anak ini durhaka sama bapaknya. Jangan pernah menceritakan kejadian ini kepada anak nantinya. Bapakmu itu selingkuh, bapakmu itu pernah itu. Cukup. Allah yang akan menghisap dia. Engkau didik anakmu dengan baik. Sampaikan kepada dia, dia wajib berbakti kepada bapaknya. Walaupun bapaknya tidak peduli sama dia. Dan insya Allah engkau akan berbahagia di dunia dan di akhirat. Orang yang bisa memaafkan orang lain atau melupakan, sudah biarkan urusan dia sama Allah Azza wa Jalla. Insya Allah hidupnya akan tenang. Buat apa engkau menyimpan duri di dadamu? Barakallahu fiik.